Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ulama anal kurama, para alim wal asatidat, segenap pengurus, para imam masjid, jamaah sekalian, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan ke haribaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, usai kita menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah, kita lanjut dengan ta'lim kita lebih kurang 10 menit ke depan. Mudah-mudahan semua ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi investasi kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan Suratul Hajj ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Saksikanlah bahwa yang demikian itu, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang membesarkan, mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka saksikanlah itu artinya ketakwaan masih bersemayam di hati dia. Memang secara khusus ayat ini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh, apakah tawaf, sa'i, wukuf dan lain-lain sebagainya, termasuk diantaranya adalah sesuai dengan kajian dari Imam Asy-Syafi'i dalam tafsirnya masuk pada bab ma tajzi anhu al-budnah minal adad fid dhuhaya. Jadi apa-apa yang bisa dilakukan dengan hewan yang akan dijadikan hadyu, jadi hewan yang memang disyariatkan untuk disembelih di hari nahar, di hari raya Idul Adha. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah haji itu, apakah dia hajinya tamattu maupun qiran, itu disyariatkan untuk menyembelih hewan yang disebut dengan dam nusuk. Kesalahan, nggak ada kesalahan orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu atau qiran. Tamattu itu kemarin saya sampaikan umroh dulu baru haji. Qiran itu berbarengan antara pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Nah, ini kedua-dua cara haji yang seperti ini diwajibkan membayar dam, menyembelih hewan kurban al-hadyu. Bapak Ibu sekalian, ini juga ada kaitan sesungguhnya dengan ayat di dalam surah Al-Baqarah, mulai dari wa atimmul hajja wal umrata lillah dan seterusnya. Nah, di sana kemudian ada ayat faman lam yajid. Nah, kalau binatang yang harus disembelih itu, dikorbankan itu tidak kita temukan, atau karena fakirnya kita tidak bisa membeli hewan kurban itu, maka fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Dia diwajibkan puasa 3 hari di tanah haram, di tanah suci Mekah, dan 7 hari ketika dia sudah sampai di negaranya. Tilka asyaratun kamilah, semua adalah 10 hari. Bapak Ibu sekalian, siang ini kita lanjutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Hajj ayat 33.
lakum fiha manafi'u ila ajalim musamma thumma mahilluha ilal baitil atiq. Bagi kalian terhadap hewan kurban atau binatang-binatang hadyu tadi yang saya sebut, ya, kita manafi', boleh mengambil manfaat. Nah, kemarin sudah saya sampaikan ada kaitan dengan hadis dari Abu Umamah bin Sahal. An Abi Umamah bin Sahlin, kunna nusamminul udhiyah bil Madinah wa kanal muslimuna yusamminuna. Dulu sahabat Nabi punya kebiasaan memperlakukan unta-unta yang akan dijadikan hadyu, hewan kurban, itu nusamminu itu digemukkan, dikasih makanan-makanan yang cukup sehingga badannya gemuk. Ketika sudah gemuk nanti ila ajalim musamma, pada saatnya nanti disembelih. Nah, kita boleh manafi'u, mengambil manfaat. Apa antara lain? Kita boleh mengendarainya. Jadi nggak apa-apa dijadikan kendaraan. Orang berangkat haji membawa hewan unta ini untuk dijadikan hadyu, penyembelihan nanti di tanah suci. Dia naiki itu. Misalnya dari Madinah dijadikan kendaraan, itu boleh. Melihat ayat ini. Lalu kedua, thumma mahilluha ilal baitil atiq. Kemudian dijadikan penempatan penyembelihan kurbannya itu di mana? Ilal baitil atiq, di sekitaran Ka'bah. Di sekitaran Ka'bah. Bapak Ibu, ingat, agama-agama di luar Islam itu dia dianjurkan untuk menyembelih, mempersembahkan kurban di altar-altar pemujaan mereka. Bahkan darah-darahnya itu digosok-gosokkan di altar pemujaan. Kemarin sudah saya sampaikan, ingat dalam Islam la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Allah sekali-kali tidak menerima darah dan daging kurban, tetapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kenapa disyariatkan harus digemukkan? Namanya kita ingin mempersembahkan kurban, itu kan artinya untuk takarrub kepada Allah. Tentu kita mencari yang baik-baik. Ingat peristiwa perang dingin antara Qabil dan Habil. Nabi Adam itu kan punya anak kembar, ya. Kebetulan si Qabil ini sebetul pasangan kembarnya itu Iklimah, cantiknya luar biasa. Cantiknya, cantik Pak Rudi, Pak Malik. Pernah lihat? Menurut informasi yang kita dapatkan, Iklimah itu cantik lebih baik daripada pasangannya Habil, yaitu Labuda. Terjadi perang dingin. Qabil nggak mau. Sementara Habil bagaimana ayahandanya, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Akhirnya diputuskanlah, ya sudah, kalian berdua harus mempersembahkan hewan kurban. Si Qabil karena bakhilnya dan karena dengki hasudnya, dia berikan persembahan hewan kurban yang kurus. Sementara si Habil karena patuhnya dengan ayahandanya, karena dia memang ingin benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, dia cari hewan domba, kambing yang gemuk, yang bagus luar biasa. Akhirnya diterimalah kurban si Habil, dan si Habil berhak menikahi Iklimah. Nah, itu seru sebetulnya, tapi nggak tahu 10 menit cukup apa enggak. Itu akhirnya kan terjadi apa? Terjadi disintegrasi antara Qabil dan Habil, kelahi sampai bunuh-bunuhan, dan itu menjadi sejarah pembunuhan pertama manusia.
Padahal waktu itu masih 6 atau 8 orang sudah bunuh-bunuhan. Ini memberikan tarbiyah pada kita, ya, memberikan tarbiyah pada kita. Nah, itulah yang diceritakan oleh ayat ini, lakum fiha manafi'u. Kita boleh, ya, mengambil manfaat. Satu lagi sebagai closing saya, sebagai penutupnya, ini didukung oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuku badanah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat rajulan, seorang laki-laki, yasukul badanah, dia mengiringi badanah, unta yang digemukkan itu tadi untuk kurban, dia tuntun. Rasulullah lihat. Apa kata Rasulullah? Irkabha. Kenapa cuma kamu tuntun doang? Naiki dia. Apa kata orang laki-laki ini, sahabat ini? Ya Rasul, ini badanah. Ini hewan yang sengaja kami gemukkan untuk kami kurban nanti. Irkabha. Tidak apa-apa, naiki. Sampai 3 kali. Ya, artinya apa? Artinya ternyata hewan yang akan kita kurbankan itu boleh kita ambil manfaat. Apakah kita kendarai, ataukah nanti ketika disembelih kita nikmati juga dagingnya, di samping kita berikan kepada fakir dan miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Demikian kajian singkat zuhur pada siang hari ini terkait Suratul Hajj ayat 32 dan 33. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah semua kita mohon ampun. Waffaqanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.